Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mubarak Ahmad Kamil. Saya pernah mengemban amanah sebagai Sadr MKAI periode 2016 sampai 2022. Untuk adik-adik Hudam yang berada dimanapun, saya ingin sedikit memberikan tips ya untuk adik-adik Hudam sekalian dalam mencari jodoh yang insya Allah Ta'ala diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mencari jodoh memang harus diakui bukan perkara yang mudah tentu ya, karena jodoh yang kita cari itu adalah seseorang yang akan mengisi kehidupan kita untuk jangka waktu yang sangat panjang, bahkan sampai kehidupan di dunia ini berakhir. Nah, itu yang akan menemani mengisi kehidupan kita sehari-hari. Maka mencari jodoh tentu kita harus punya prinsip yang paling penting bagi seorang Hudam ya. Prinsip yang harus dipegang dalam mencari jodoh adalah harus mencari jodoh yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang punya standar tinggi dalam pandangan Allah Ta'ala gitu. Nah, prinsip itu yang harus kita pegang sejak awal gitu. Nah, tentu ketika kita memiliki prinsip bahwa kita harus mencari jodoh yang punya tingkat atau standar keimanan dan ketakwaan yang tinggi dalam pandangan Allah Ta'ala, nah syarat utamanya adalah diri kitanya sendiri juga harus memiliki standar yang tinggi dalam hal keimanan dan ketakwaan dalam pandangan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga nanti Allah Ta'ala akan menentukan jodoh yang sekufu, yang memiliki tingkat keimanan yang standar, tingkat keimanan yang tinggi. Nah, maka dari itu sebelum Anda mencari jodoh dengan standar keimanan yang tinggi, maka Anda sendiri harus juga menetapkan standar yang tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga Allah Ta'ala akan mencarikan jodoh yang sekufu dengan Anda. Oke, itu tips dari saya untuk rekan-rekan Hudam sekalian. Nah, kemudian nih untuk adik-adik Hudam dimanapun berada, apabila adik-adik ya sudah ada komitmen ya dengan seorang laznah untuk sama-sama menjaga hatinya. Nah, saya memberikan saran ya, memberikan tips. Mumpung ya teman-teman belum menjalin rumah tangga dengan calon laznah, nah teman-teman harus punya komitmen bersama dengan calon pasangan bahwa dalam kehidupan nanti ketika berumah tangga, teman-teman harus punya komitmen bersama akan mendahulukan penghikmatan kepada jemaat. Harus sama-sama punya komitmen bersama bahwa kehidupan rumah tangga ke depan itu akan terus mempertahankan penghikmatan yang besar kepada jemaat. Nah, ini penting untuk teman-teman Hudam dan calon istrinya itu punya komitmen yang sama supaya di kemudian hari penghikmatan teman-teman tidak menjadi masalah dalam rumah tangganya. Nah, itu mungkin tips dari saya untuk rekan-rekan Hudam yang sudah punya komitmen dengan seorang laznah.
Nah, sedangkan untuk adik-adik ke Hudam yang belum mempunyai calon ya, atau sedang berjuang nih untuk mendapatkan cinta seorang Laznah, saya punya sedikit pesan. Teman-teman fokus pada peningkatan standar keimanan dan ketakwaan agar berada pada level yang sangat tinggi dalam pandangan Allah Ta'ala. Fokus saja kepada itu, gitu ya, sehingga nanti ketika teman-teman sudah punya standar keimanan dan ketakwaan yang sangat tinggi dalam pandangan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menyiapkan jodoh yang terbaik untuk teman-teman. Jadi tetap semangat, berjuang hanya untuk Laznah. Nah, mungkin teman-teman punya pertanyaan ya, gimana untuk bisa meningkatkan standar keimanan yang tinggi ya, sehingga teman-teman punya kualitas yang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menyiapkan seorang jodoh juga yang terbaik di pandangan Allah Ta'ala. Saya akan memberikan satu tips yang sangat ampuh ya, untuk memperbaiki kualitas atau meningkatkan kualitas teman-teman sehingga bisa mendapatkan jodoh yang juga berkualitas. Tips saya satu, jaga sholat ya. Pertama, jaga sholat agar senantiasa khusyuk. Kedua, senantiasa sholat berjamaah. Yang ketiga, senantiasa sholat tepat pada waktunya. Itu adalah kunci nomor satu untuk meningkatkan kualitas teman-teman, sehingga nanti Allah Ta'ala menyiapkan jodoh juga yang berkualitas untuk teman-teman. Oke? Sip, laksanakan. Bagi saya, khilafat adalah kunci kemenangan Islam. Karena tanpa khilafat, maka kita tidak akan ada persatuan untuk bisa memenangkan Islam di atas agama-agama lain di seluruh dunia. Begitu pentingnya sosok khilafat, sehingga beliau adalah satu-satunya sosok yang harus kita taati di dunia ini agar Islam menuju kepada kemenangan yang hakiki. Saya punya pengalaman yang sangat berkesan yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan ketika saya tentu bermulakat dengan Hazrat Haifatul Masih Al-Hamis. Ketika saat itu saya ditugaskan untuk mewakili Sadr MKI saat itu dalam meeting Sadr internasional. Saya berkesempatan dengan karunia Allah Ta'ala melakukan personal mulakat dengan huzur ya, di kantor beliau. Jadi di kantor itu hanya ada saya dan beliau. Seluruh private secretary huzur keluar dari kantor itu, dan kita berdua, saya dengan huzur, ngobrol ya, berdiskusi. Ada satu pertanyaan yang tidak pernah saya lupakan. Jadi huzur bertanya kepada saya, apakah Anda baru pertama kali datang ke UK? Ya, saya bilang saya baru pertama kali datang ke UK. Bagaimana orang-orang UK melayani Anda? Huzur bertanya begitu kepada saya. Saya mengatakan, Masya Allah huzur, sangat luar biasa. Kami sangat dihargai, servisnya sangat excellent. Bahkan setiap makanan yang kami makan juga diperhatikan. Tidak ada kekurangan apapun. Saya merasa sangat bahagia di sini, dan saya merasa ini seperti rumah saya sendiri. Begitu, saya katakan begitu kepada huzur. Lalu huzur kembali bertanya kepada saya. Oke, kata huzur. Lalu apakah Anda akan melakukan hal yang sama apabila saya berkunjung ke Indonesia? Itu ya,
pertanyaan yang membuat saya terharu ya. Saya bilang kepada Huzur, pasti Huzur. Pasti saya bilang itu kepada Huzur. Saya akan melayani Huzur dan keluarga Huzur lebih dari apa yang saya rasakan di sini. Gitu. Saya akan melayani Huzur dan keluarga Huzur dengan sepenuh hati saya. Saya menunggu Huzur bisa datang ke Indonesia. Mudah-mudahan harapan kita semua untuk Huzur bisa datang dalam tasyakur sahabat Jemaat Ammah di Indonesia bisa terwujud. Nah, itu merupakan kesan yang sangat luar biasa bagi saya yang tidak bisa saya lupakan. Dan kebetulan saat pertemuan itu istri saya sedang mengandung anak yang ketiga. Saya waktu itu minta nama, kemudian beliau ambil secari kertas dan beliau tuliskan menggunakan tangan beliau. Beliau memberikan satu nama. Beliau memberikan nama Masrur Ahmad. Jadi beliau menuliskan nama beliau untuk nama anak saya. Itu mungkin kesan yang sangat luar biasa bagi saya. Bagi saya jika tidak ada khilafat maka kehidupan kerohanian sudah mati. Tidak ada lagi kehidupan kerohanian apabila tidak ada khilafat. Begitu pentingnya keberadaan khilafat ya di dunia ini adalah untuk bisa bagaimana jarak antara Allah Ta'ala dan hambanya itu dihilangkan, dan di saat yang bersamaan bisa timbul cinta antara sang pencipta dengan hambanya. Itulah fungsi keberadaan khilafat. Maka apabila khilafat itu tidak ada, bagi saya itu sama saja menghilangkan cinta antara Tuhan atau Allah Ta'ala dengan hambanya. Gitu. Begitu pentingnya keberadaan dan peran khilafat dalam pandangan saya. Mungkin itu.